Ya, dah langsung. Biar nanti bagi mahasiswa yang nggak punya kesempatan mengikuti bisa ikut rekamannya. Pertanyaan yang pertama, apakah PPT saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Ya, oke, makasih. 25.000. Yang pertama, ini kita akan melaksanakan ujian OSCE atau ujian keterampilan keislaman atau kita sebut namanya adalah ujian OSCE. Mohon maaf, di-mute ya. Unmute ya, di-mute yang lain di-mute itu. Nah, itu Susanti itu nggak pakai jilbab itu. Nggak apa-apa, santai aja ya. Saya santai-santai aja. Itu. Saya akan lanjutkan pengertian OSCE, ujian yang diselenggarakan untuk mengevaluasi sejauh mana internalisasi nilai keislaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Unisa Yogyakarta. Sebenarnya ujian OSCE ini sudah kita laksanakan ya ketika mahasiswa yang muslim, ini khusus muslim ya untuk OSCE ini, mengikuti mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Tuh. Sehingga nanti mahasiswa sebenarnya hanya mengulang-ulang aja. Temanya pun juga mengulang-ulang aja. Sehingga memang kami di sini berusaha dari Unisa Yogyakarta itu berusaha internalisasi nilai-nilai ibadah itu bisa diikuti oleh mahasiswa semua. Oke. Tujuan OSCE untuk mengevaluasi program keislaman yang telah dilaksanakan. Bumi, dimatikan Bumi. Bumi. Yang kedua adalah mengetahui pemahaman keaisyahan dan kemuhammadiyahan mahasiswa. Bentuknya apa? Bentuknya dalam ibadah. Itu bentuknya dalam siapa peserta OSCE? Peserta OSCE itu adalah mahasiswa yang akan mengikuti wisuda. Biasanya OSCE itu dibagi menjadi gelombang yang pertama bulan Februari, selanjutnya nanti gelombang yang kedua itu bulan Agustus September ketika wisuda yang kedua. Ini kan wisuda yang pertama, selanjutnya wisuda yang kedua. Biasanya wisuda ujian OSCE itu dilaksanakan secara jadinya kami mendapatkan nama-nama prodi-prodi yang akan wisuda ini. Selanjutnya nama-nama itu nanti biasanya yang akan mengikuti, sehingga kami sebenarnya tidak menerima pendaftaran OSCE. Jadinya LPP itu nggak menerima pendaftaran OSCE. Lalu gimana bentuknya? Bentuknya itu kami dikirimi prodi-prodi, ini Pak, ini mau wisuda angkatan ini, maka ini akan melaksanakan BAP dan OSCE itu. Sehingga nanti memang biasanya ketika ujian ini memang satu kelas, contohnya kelas angkatan 2020 kelas ABC itu nggak ada yang angkatan 19, angkatan berapa, kecuali mungkin beberapa aja. Sehingga saya itu menyarankan ketika mahasiswa di sini sudah ikut list di dalam ujian OSCE, walaupun mungkin wisudanya nggak besok, tetap diikuti. Karena nanti ketika mahasiswa mungkin ada alasan, ya. Contoh tadi ada alasan, Pak, bisa nggak Pak saya ujiannya Online, ada yang offline. Mohon maaf Kak, yang lainnya di-mute dong. Gak kedengar suara ya bapaknya. di-mute. Ayo ibu-ibu. Ayo di-mute. Ya di-mute, ayo. Boleh sambil bekerja, sambil ngomong, sambil santai-santai juga boleh. Di-mute aja. Bisa dari hostnya. Hostnya cuma saya kalau harus mute, saya gimana ini? Saya nggak jadi presentasi. Izin Pak, maaf. Ya. Sehingga memang kalau bisa ketika ada informasi ujian OSCE dilaksanakan. Jangan sampai ada mahasiswa yang ketika mengikuti ujian hari ngomong, Pak saya ini belum wisuda Pak, ujiannya besok aja. Enggak lah, kalau bisa sekarang. Karena ketika mahasiswa bilang
mungkin karena wisudanya akan datang, selanjutnya akan nggak mengikuti ujian OSIE, besok kemungkinan sulit mengikuti ujian. Sebenarnya bisa, cuma harus menghubungi LPPI, mendaftarkan pribadi, nggak kolektif dan sebagainya. Lebih baik ketika nama mahasiswa muncul dalam peserta ujian OSIE atau BAP itu diikuti. Itu biar nanti mahasiswa bisa mengikuti sesuai dengan kelasnya, bareng-bareng dan sebagainya. Gitu. Tadi ada juga yang bertanya, Pak, gimana kalau ini pas lagi datang bulan gitu. Saya menyampaikan tetap diikuti karena walaupun ini praktek ibadah, tapi ini bukan bagian dari ibadah. Contoh juga ketika nanti saya minta mahasiswa untuk mempraktekkan sholat 2 rakaat, juga saya nggak mengatakan ini kamu wajib melaksanakan hal ini karena pas waktu duhur, enggak. Ini bagian dari ilmu pengetahuan keislaman. Artinya bukan bagian dari ya niatnya ya untuk praktek ibadah, tapi ini bukan bagian dari ibadah harus melaksanakan sholat 2 rakaat dan sebagainya. Ini lebih ke dalam praktek ujian keislaman ketika toharoh dan sebagainya. Sehingga baik yang khusus yang putri yang mungkin pada waktu besok ujian OSIE sedang datang bulan tetap diikuti aja gitu. Itu ya. Selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin bertanya silakan. Nanti saya buka pertanyaan. Yang kedua nanti di chat juga bisa. Saya akan menjawab secara enggak saya akan menjawab secara hitam dan putih. Boleh dan tidak, saya nggak akan menjawab secara abu-abu. Biar nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan menjawab mahasiswa tidak mengalami kebingungan. Sehingga mungkin mohon maaf ketika saya bilang A, ya A, ketika saya bilang B, B, biar nanti mahasiswa tidak mengalami, wah ini Pak Iwan bilangnya ini nanti ada tafsirnya. Ya, saya akan bilang aja yang sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam. Untuk ujian ini dibagi menjadi dua. Sebenarnya memang ujian OSIE ini setelah pandemi itu hanya offline. Itu sudah sepakat, tetapi ternyata karena di Badan banyak yang sudah pulang kampung, opsi untuk ujian online, sehingga kami buka ujian online-nya gitu. Di mute ya, ini ada suara, silakan. Pak Iwan, tolong saya jadikan co-host saja biar bisa. Oke Bu, saya jadikan co-host sebentar. Terus aku ngirim komandinya. Zaman aku nyebar kuesioner, zaman saya durung baca saya itu. Oh zaman belum ini ya? DM ya? Oh tinggi zoom kan? Sudah belum Bu? Sudah Pak. Oke. Ujian ini online dan offline. Memang rencana awal itu adalah ujiannya adalah offline ya karena sudah pandemi. Tapi karena ada opsi banyak yang sudah pulang kampung, maka kami buka secara online. Nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan online. Secara prinsip ujian online itu yang menentukan adalah koordinator yang kemarin sudah komunikasi dengan saya, sekarang ada WA grupnya, itu nanti yang akan jadi penentu. Nanti biasanya daftarnya ke dia, daftarnya ke koordinator. Kan tiap kelas ada koordinatornya, baik anak manajemen, anak biotech, anak fisio dan sebagainya, itu ada koordinatornya. Untuk yang online nanti setiap mahasiswa akan menempuh ujian jarak jauh. Nanti bentuknya adalah video call ya. Nanti bentuknya adalah video call. Nanti mahasiswa menelpon dosen. Tapi nanti ada sistemnya baik yang offline ataupun online nanti kami buat untuk sistem ujiannya. Yang kedua, mahasiswa itu akan menempuh 4 tema ujian dengan 1 dosen penguji. Ketika video call nanti ya waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Waktu ujian ada dalam list peserta. Sehingga nanti jangan bayangkan ketika mahasiswa ujiannya itu hari Senin contoh itu lalu hari Senin full, enggak lah. Paling kalau online ya nanti mahasiswa telepon dosen penguji ya sekitar 15 sampai 20 menit. Itu aja. Setelah itu selesai udah selesai.
untuk ujiannya sudah ya, untuk modulnya sudah saya kirim, untuk YouTube-nya juga sudah saya kirim ke mahasiswa itu. Itu contoh ya, contoh kalau nanti ujiannya sebenarnya nanti mahasiswa ujian jam 9 sampai jam 9.20 sehingga nanti sebelum itu sudah siap, kan sudah ada kan sudah nanti ada WA grupnya. Nanti koordinator buat WA grup baik yang online ataupun offline dimasukkan WA grup. Nanti pengujinya juga sudah dimasukkan ke WA grup. Nanti ujiannya hanya 20 menit, habis itu nanti selesai gitu. Tapi saya minta kepada mahasiswa setengah jam sebelum ujian, contoh ujiannya jam 9 ya setengah 9 sudah standby itu sudah siap sehingga nanti ketika gilirannya itu ujian nanti sudah siap. Itu untuk yang online ya, yang ada di luar daerah ya. Tentu bukan jaringan internet ya, karena nggak pakai Zoom, karena ya internet juga ya. Ya jaringan HP, jaringan seluler yang paling penting. Nanti biasanya video call, jaringan seluler ya. Iya ya, jaringan HP, jaringan WA. Itu nanti yang paling penting. Oke, selanjutnya untuk yang offline. Ini yang offline. Untuk yang offline itu nanti tempatnya ada di gedung B di lantai 6 ya. Nanti mahasiswa akan mengikuti ujian, nanti masuk ruangan. Di situ ada penguji, nanti praktiknya di ruangan tersebut. Nanti waktunya juga sudah, kadang contoh ada yang ujian jam 8, kalau ujian jam 8 ya setengah jam sebelumnya sudah hadir. Ujian jam 9 ya setengah 9 sudah hadir. Ujian jam 10 setengah 10 sudah hadir, ujian jam 2 ya setengah 2 sudah hadir di lokasi, sehingga sambil siap-siap sambil belajar dan sebagainya. Nanti masuk ruangan, setiap mahasiswa datang 15 menit sebelum ujian OJE. Ya itu waktu paling limit 15, waktu moderatnya 30 menit sebelum ujian. Mahasiswa masuk ke ruangan dan diuji oleh dosen. Mahasiswa akan menempuh 4 tema ujian dengan 1 dosen penguji, total 15-20 menit. Waktu ujian ada dalam list peserta, kan sudah saya bagikan ya untuk list pesertanya ya, kan sudah ngerti, oh saya ujiannya hari apa dan sebagainya. Pengujinya pun juga sudah ada, Bu siapa, Pak siapa juga sudah ada di list itu. Tema ujian itu ada 4. Yang pertama itu toharoh, terdiri dari wudhu, mandi besar, dan tayamum. Yang kedua sholat 2 rakaat. Selanjutnya rukti jenazah. Selanjutnya adalah doa-doa. Doa-doa di sini nanti dibedakan untuk yang fikes, untuk yang bidan sendiri. Selanjutnya nanti ada yang untuk yang non fikes juga ada ujiannya. Biasanya ditanya untuk pertanyaan untuk Pak, kalau untuk yang sholat, saya bacaannya apa Pak? Jelas bacaan di sini adalah sesuai yang diajarkan ketika mahasiswa kuliah. Sebenarnya di modul juga sudah ada ya, nanti contoh ya yang sering jadi mahasiswa galau itu ketika harus baca iftitah. Nah, iftitah kan biasanya macam-macam. Di sini nanti untuk iftitah itu ada 3 pilihan ya, boleh Allahumma ba'id baini, bisa wajah tuh, ada satu lagi yang lebih pendek. Silahkan dipilih itu. Di luar itu nggak boleh. Di luar itu nggak boleh. Pilihannya ada 3, sehingga nanti ketika ditanya Pak, saya bacaannya biasanya apa? Kabiro ya. Nah, itu enggak. Karena ini ujiannya sesuai dengan paham Muhammadiyah, maka yang dipakai yang diajarkan di kampus. Biasanya itu ya yang ditanyakan seperti ruku, sujud, tahiyat ya itu sesuai yang diajarkan ketika mahasiswa kuliah di kampus Unisa, bukan yang lain itu. Selanjutnya berkaitan dengan rukti jenazah itu dipelajari mulai dari memandikan, mengkafani dan mensolatkan ya. Untuk mensolat nanti walaupun
penguji hanya minta 2 ya, antara memandikan dan mensolatkan, mengkafani dan mensolatkan, enggak 3 nanti, 2 yang diujikan aja, tapi mahasiswa mempelajari 3-tiganya. Selanjutnya untuk bacaannya ya, untuk bacaan sholat jenazahnya itu nanti yang lengkap ya yang dipelajari. Kalaupun sekiranya tidak lengkap, itu nanti sebisanya. Tetapi tetap diniatkan yang dibaca itu adalah lengkap. Contoh ya, ketika mahasiswa sedang takbir ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau sekiranya itu tidak bisa melanjutkan ya cukup itu saja. Tetapi kalau ingin menyempurnakan bisa sampai yang lain. Begitu juga dengan takbir yang keempat, ada bacaannya. Kalau sekiranya belum sanggup ya disesuaikan aja, sesuai dengan yang bisanya. Tetapi tetap dimaksimalkan. Tentu ini berkaitan dengan nilai ya. Kalau nilainya bisa dilaksanakan dengan baik, maka ya nilainya akan sempurna. Gitu. Tema ujian ini ya nanti untuk temanya nanti saya akan sampaikan lagi karena di sini ya. Ini yang sudah saya kirim ke mahasiswa modul OSY ada di sini ya. Selanjutnya untuk ujiannya ini. Ujiannya sudah kami tuliskan ya. Yang pertama untuk toharo ajarkan tayamum, mandi besar dan wudhu. Sebenarnya nanti penguji juga minta kepada mahasiswa ini untuk bentuknya karena mengajarkan nanti mahasiswa itu diminta ya ini sebenarnya untuk fikes ya, lebih banyak ke fikes ya. Contoh ketika mahasiswa mengajari kepada pasien berkaitan dengan cara tayamum, mandi besar dan wudhu. Nanti biasanya ada pertanyaan, tolong mahasiswa ajarkan kepada pasien cara untuk tayamum, mandi besar dan wudhu. Walaupun mungkin juga nggak semua prodi sesuai, tetapi biasanya kita sesuaikan ya. Kalau memang yang paling tepat anak perawat ya yang langsung berhadapan dengan pasien. Tetapi di luar itu juga boleh itu. Mungkin kalau manajemen nggak perlu ya nanti Bapak Ibu penguji kan manajemen kan nggak berhubungan dengan pasien. Tapi nanti bisa diajarkan dalam bentuk lain. Tolong mahasiswa bisa mengajarkan kepada jamaah berkaitan dengan cara tayamum, mandi besar dan wudhu. Anggap aja mungkin mau ngisi kajian secara singkat. Nanti kan bisa sampaikan mahasiswa, Bapak Ibu mohon izin, saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan tayamum. Sebenarnya yang paling penting berkaitan dengan ujian ini mahasiswa itu bisa mengurutkan berkaitan dengan ujian tersebut. Contoh ketika tayamum itu tetap antara lisan dan gerak itu jadi satu, nggak hanya gerak saja. Contoh ketika tayamum dimulai dari mencari debu, selanjutnya meniupkan dan sebagainya itu dilisankan. Jangan hanya kayak mungkin mohon maaf lah hanya gerak saja tidak ada lisannya. Itu maka perlu nanti mahasiswa nanti lalu gimana caranya agar bisa urut-urutnya di modul itu sudah ada urutan ya. Urutan toharoh dimulai dari apa, urutan tayamum dimulai dari apa, mandi besar, wudhu dari apa itu nanti sudah ada sebenarnya sehingga mahasiswa lebih mudah untuk mempelajarinya. Selanjutnya sholat fardu ya mahasiswa melaksanakan sholat dua rakaat ya. Yang pendek-pendek aja yang rukti jenazah seperti tadi ya, memandikan, mengkafani dan mensolatkan ini yang perlu dipelajari secara serius oleh mahasiswa. Karena seringkali berkaitan dengan rukti jenazah itu yang paling tidak mudah karena mengurutkan. Dimulai ketika memandikan, dimulai dari apa itu benar-benar dipelajari. Gimana cara mempelajarinya? Nanti ada YouTube-nya secara ringkas bicara berkaitan dengan 4 ujian ini. Nanti bisa dipelajari dari visual YouTube ada,
dari PDF juga ada, dua-duanya bisa dipelajari. Ketika mahasiswa sedang sambil buka YouTube bisa sekalian nanti bisa membaca urutannya itu. Doa harian untuk mahasiswa Fikes itu doanya yang wajib itu adalah doa menjenguk orang sakit. Selanjutnya di luar bidan itu doa sebelum dan sesudah operasi sama doa sebelum dan sesudah minum obat. Untuk bidan itu wajibnya menjenguk orang sakit dan sebelum dan sesudah melahirkan. Gitu. Untuk bidan karena besok banyak bidannya ya, maka menjenguk orang sakit sama sebelum dan sudah melahirkan itu yang paling pokok. Untuk yang non Fikes, anak FESU untuk anak mahasiswa Saintek itu doanya menjenguk orang sakit sama doa kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Selanjutnya ini nanti untuk mahasiswa yang akan ujian nanti bentuk kelompok ya. Ini nanti ada di sini ya, baik yang online dan offline nanti tetap buat kelompok. Nanti bedanya adalah buat WA group yang di situ isinya para dosen penguji. Yang bedanya nanti kalau yang online nanti memang ada bentuknya adalah nanti mahasiswa menghubungi dosen atau ya mahasiswa yang akan menghubungi dosen bisa di Japri atau di grup nanti menyampaikan nama saya ini, saya ujian jam ini sampai ini, izin untuk video call. Ketika nanti dosen memberi izin baru nanti mahasiswa akan nelpon. Ini kalau yang online ya, kalau yang offline nggak perlu ya, ini sistemnya nggak perlu, nanti langsung datang ke kampus, tapi nanti tetap buat WA group. Kan sudah ada grupnya ya, contohnya dosennya Pak ini, jumlah mahasiswa yang berisi 14 itu nanti buatkan WA group. Setelah itu nanti dihapus, udah selesai dihapus. Yang penting WA group itu tujuannya adalah untuk koordinasi. Ini baik yang online dan offline tetap sama. Saat ujian mahasiswa memakai pakaian yang rapi. Apalagi ketika online ya, perempuan pakai jilbab yang syar'i, laki-laki memakai celana panjang, hem dan rapi. Saya dulu sering mengalami ketika nguji ini mahasiswanya pakai kaos dan sebagainya. Maka kalau bisa pakai hem, celana panjang dan rapi ya. Kalau di kampus kan jelas lah pakai hem lah. Yang perempuan juga pakai, nggak harus seragam ya, nggak harus seragam kampus ya kan, kalau ada karena ada seragam ya mungkin bidan, bisio atau apa, nggak perlu. Yang penting pakai pakaian yang rapi, syar'i, laki-laki celana panjang, hem dan rapi. Ini khusus yang online. Selanjutnya nanti yang online siapkan ruangan yang jauh dari keramaian, siapkan sajadah. Kalau yang offline kan kita udah menyiapkan sajadah, menyiapkan untuk toharoh, menyiapkan untuk rukti juga sudah. Tapi kalau mahasiswa yang online nanti menyiapkan sendiri sajadahnya. Lalu bagaimana kalau untuk yang nanti untuk yang rukti ya, nanti nggak perlu bawa bener-bener mayat atau pantum ya. Ya nanti bisa apa ya, mungkin bantal juga boleh lah. Guling atau apa, nanti anggap aja itu jenazah. Nanti yang penting kalau yang rukti lebih ke urutan untuk ruktinya. Saat praktek sholat, posisi menghadap kamera. Nah, posisi menghadap kamera, dan kameranya sini kayak biasa kalau mahasiswa selfie itu ya. Saat ujian keterampilan hafalan, posisi mata tertutup atau merem. Ini untuk online. Kalau offline kan jelas lah, nggak mungkin mahasiswa nyontek. Tapi kalau yang online, kami sering melihat mahasiswa ketika ujian itu depannya sudah ada kertas-kertas. Ya sebenarnya ini masalah etis sih. Makanya kami untuk antisipasi ketika nanti ada ujian keterampilan hafalan, ada hafalan doa-doa itu nanti posisinya mahasiswa mata tertutup atau gini, atau merem. Boleh meremnya alamiah atau ditutup pakai kain. Silahkan. Ini contoh ya untuk yang kelompok. Ini kan sudah ada, ini ada kelompoknya.
Nanti biasanya terdiri dari 14 mahasiswa, ini satu penguji, nanti buat WA group. Selanjutnya ketika nanti online ya kira-kira ini sudah ada kan, kalau mahasiswa ujiannya jam 11 ya setengah 11 sudah siap. Tapi kalau yang online itu lebih dinamis ya. Ada yang cepat sekali, ada yang agak lambat sehingga saya harapkan nanti mahasiswa ready. Jangan sampai contoh ya mahasiswa ujiannya hari Senin siang, lalu pagi harinya deh aku mau keluar kota dulu aja deh. Nanti 1 jam sebelum ujian aku baru ready enggak. Kalau bisa tetap dari pagi sudah stay ya, sudah stay. Jangan-jangan nanti ujiannya diajukan karena yang lain-lain lebih cepat itu. Sehingga kalau saya menyarankan ketika ujian mungkin jam 10, jam 11, mahasiswa itu dari pagi sudah siap. Artinya sudah ready di rumah. Kalau yang online nggak kemana-mana ya. Kalau kecuali mungkin urusan lain ya, urusan antar jemput anak dan sebagainya. Silakan lah, tapi diatur-atur aja. Tetapi bisa kemungkinan kalau yang online itu ujiannya jam 2 ternyata jam setengah 12 sudah selesai. Biasanya kan mikirnya, wah ada aku siapnya habis zuhur aja deh. Sehingga benar-benar dipantau, WA grupnya benar-benar dipantau. Kalau yang offline lebih fleksibel ya, karena kan mahasiswa kan harus ke kampus sehingga tetap harus menunggu ya ketika belum selesai kan mahasiswa ada di situ. Jadi kalau yang online kan nggak mudah ketika pas sedang keluar itu dosen sudah selesai lalu manggil-manggil mahasiswa itu kan nggak mudah. Jadi kalau di kampus kan bisa sambil ya mungkin ditelepon atau mungkin kan masih di dalam satu ruangan. Ini untuk YouTube-nya ya, sebenarnya sudah ada ya di paling bawah untuk yang modul OSY ini. Panduannya ada di sini ketika nanti ada ujian nanti bisa mahasiswa ikuti ya. Ini untuk ujian OSY ini ada contoh ujiannya, ada contoh ujian. Nanti bisa mempelajari di YouTube ini ataupun juga nanti mahasiswa bisa lewat PDF juga. Ini yang contohnya ya, bentar ya kalau bisa. Ini contohnya ini. Yang pertama adalah membasuh tangan. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Sehingga nanti mahasiswa itu mempraktekkan dan melisankan. Itu ya yang jangan lupa ya. Maaf Bapak, apakah ini memutarkan video Pak? Belum terlihat videonya. Ada gambarnya, Pak. Oh ya, oke. Saya matikan aja karena ini muter video mungkin nggak kelihatan. Setelah itu membasuh tangan. Bentar. Diawali dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kepala dari ujung kepala sampai belakang, kembali ke ujung kepala dan ke telinga. Bentar ya, saya matikan dulu. Yang terakhir, mencuci kaki sampai mata kaki. Diawali dengan kaki kanan. Setelah itu, kita bisa membaca doa setelah wudhu. Oh ya, itu ya untuk sosialisasinya bagi mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya buka ya, mungkin ada. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Dimas Maulana dari Prodi S1 Fisioterapi. Mau bertanya tentang tadi itu yang dimaksud sholat 2 rakaat itu sunnah atau wajib Pak? Sholat 2 rakaat itu adalah anggap aja sholat subuh gitu aja ya, anunya ya prakteknya. Emangnya ada beda apa antara sunnah dan wajib itu bacaannya?
Saya mah kurang tahu itu. Oke, itu. Anggap aja sholat subuh aja bacaannya. Melaksanakan sholat subuh dua rakaat. Sholat Izin subuh. bertanya juga, Pak. Ya, Berarti untuk sholat subuh itu kalau Pak untuk NU itu pakai kunut atau tidak, Pak? enggak pakai. Ingat ya bacanya sesuai dengan yang diajarkan di kampus. Itu yang selalu saya ingatkan ke mahasiswa. Kalau ujian sesuai dengan paham Muhammadiyah, tentu ketika semua niat tidak perlu ada nawaitunya ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, niat di dalam hati. Oke, lanjut silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Izin bertanya, Pak. yuk. Saya Naimah Alkipsah dari Kalimantan Tengah, Pak. Ya, Untuk tentunya tidak semua yang kita kuliah di sini kan Muhammadiyah, tapi kata Bapak tadi kan sesuai dengan yang Muhammadiyah. Misal kata Pak, kita ada perbedaan-perbedaan atau lupa Muhammadiyah itu nggak pakai gini, misal kata nih. Itu apakah kita nanti OC ini ada hair juga? nggak Gitu. ada. Terus, Nggak. nggak ada. Nggak ada hair. Pokoknya yang ngikuti itu bagian dari syarat mahasiswa untuk mengikuti wisuda. Yang penting ikut aja, nggak ada hair. Siap Bapak. Terus untuk jenazah, apakah kita menyiapkan kain-kain untuk kafannya itu Pak? Nggak perlu. Ya. Sebenarnya jenazah itu yang penting adalah urutannya. Contoh mahasiswa siapkan 5 kain kafan, nggak perlu tunjukkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nggak. Yang penting urutan aja, itu benar, nggak perlu harus ada jenazahnya pun juga nggak perlu bawa jenazah. Karena juga malah mengerikan gitu. Oke, Bapak, Pakai terima bantal kasih boleh, Bapak. pakai bantal boleh, nanti di atasnya kasih apalah, kasih kain atau apa. Oh, iya. Siap Bapak, terima kasih. Ya. Maaf Pak, Misi, jadi jika tidak ada alat-alatnya, cuman dibilang aja langkah-langkahnya aja gitu Pak. Ya betul, nggak perlu bawa sabun, nggak perlu bawa apalagi kain jumlahnya 7, nggak. Yang Oke penting Pak, langkahnya terima aja. kasih. Ya, karena waktunya yang sangat singkat. 4 ujian itu maksimal hanya 20 menit. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Kenalkan, nama saya Ratu Dewanggi dari jurusan kebidanan. Untuk doa kebidanan kan tadi ada doa menjenguk orang sakit dan juga sebelum dan setelah melahirkan Pak. Nah, artinya itu disebutkan juga apa enggak Pak? Terima kasih. nggak perlu. Artinya nggak perlu. Bacaannya aja, artinya tidak perlu. Baik Pak, terima kasih Izin Pak. satu konfirmasi Ya. lagi Pak. Ya, boleh. Tadi kita yang online itu video call ya Pak, bukan kita membuat link Zoom gitu. Enggak, video call seperti biasa Siap. mahasiswa video call sama temennya gitu. Iya Pak, makasih Ya. Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan itu saat mengajarkan doa-doa itu untuk yang online, apakah wajib ada teman untuk mengajarkan atau tidak Pak? Enggak perlu. Kalau yang online langsung aja boleh. Biasanya kalau yang offline biasanya tolong ajarkan kepada jamaah atau kepada pasien gitu. Tapi kalau yang online enggak. Baik, makasih Pak. Ya. Bertanya Pak, Ya, silakan. ya Pak, untuk yang offline Pak, apakah menggunakan seragam Pak? Enggak, Kemudian, bebas aja, oh bebas aja. yang offline juga bebas Pak? Gimana? Offline? Ya, offline bebas, online juga bebas aja. Oke, kemudian satu lagi Pak, untuk offline itu 20 menit dalam satu ruangan langsung masuk selama 20 menit atau pindah-pindah ruangan ya Pak? Dalam satu ruangan 20 menit, nggak perlu pindah ke ruangan yang lain. Oke, baik. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Eh, Perkenalkan, Pak, saya Novi Malinda dari Prodi Kebidanan. Di sini kan tema ujiannya itu kan ada 4 kan, Pak. Ada toharoh, terus praktek ibadah ibadah sholat, rukti jenazah, sama doa-doa. Nah, mengingat waktu kita itu cuma 15 sampai 20 menit kan, Pak. Kayak rukti jenazah itu kan ada 3. Memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Apa itu dilakuin semua? Apa cuman salah satu aja gitu, Pak, tergantung dari Dari pengujinya? 3 nanti dipilihkan 2. Yang wajib harus itu sholat Oh, jenazah, nanti untuk yang memandikan dan mengkafani itu opsional dari penguji. Tapi tetap ketiganya mahasiswa pelajari. oh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Maaf Pak, mau bertanya. silahkan. Untuk alat untuk sholatnya seperti mukena dan sejadah, apakah sudah disiapkan dari kampus atau bawa sendiri-sendiri, Pak? Itu yang offline atau online? Yang offline, Pak. Kalau yang offline nggak perlu ada mukena dan sebagainya. Ya, yang pakaian yang mahasiswa kenakan itu langsung untuk sholat. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau yang offline itu opsional aja. Ya, yang online opsional aja. Contoh mahasiswa yang perempuan nanti kalau pingin sholat pakai mukena, sejak awal pakai mukena aja. Sejak awal contohnya mungkin sejak ujian awal mulai dari toharoh, sholat sampai doa-doa sudah pakai mukena. Artinya bajunya udah siap untuk sholat gitu aja. Itu lebih enak daripada Pak saya pakai mukena dulu gitu. Ataupun nggak pakai mukena pun juga nggak apa-apa. Boleh. Itu untuk yang online. Kalau yang offline jelas nanti kami nggak menyiapkan mukena dan sebagainya. Nanti tetap mahasiswa pakaian itu yang dipakai untuk sholat, nggak harus Pak saya pakai mukena dulu, nggak perlu. Oke, ada yang lain silahkan. Nanti saya Pak, baca. izin Ya, silahkan. untuk peragaan sholat pardunya, apakah termasuk zikir dan doa sesudah sholat atau Enggak, langsung? hanya sholat aja sampai dimulai dari takbiratul ikram diakhiri dengan salam. Assalamualaikum itu udah selesai. Enggak perlu ada zikir dan sebagainya. Baik, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau seandainya dalam bacaan sholatnya itu tiba-tiba kelabasan bacaan yang tidak ada di modul, tidak bacaan Muhammadiyah, bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, sebisa mungkin diusahakan sesuai yang diajarkan di kampus. Urusan nanti ketika ujian nggak bisa dan sebagainya itu urusan lain. Lalu bukan berarti mahasiswa her atau ngulang nggak. Yang penting dimaksimalkan aja. Gitu. Pak izin bertanya. Ya. Pak izin bertanya, kan tadi kata Bapak yang untuk memandikan dan mensolatkan jenazah nggak perlu untuk mempraktekkan. Kalau misalnya untuk mensolatkan jenazah, apakah dibacakan terus sambil dipraktekkan, Pak? Yang mensolatkan? Iya Pak, yang mensolatkan jenazah. Oh ya, mohon maaf kalau yang mensolatkan tetap praktekkan ya, kan nggak perlu pakai alat ya. Kalau yang memandikan mengkafani pakai alat itu urutkan aja di lisankan. Kalau untuk yang mensolatkan itu nanti dipraktekkan dari ya takbir sampai salam itu dipraktekkan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini pertanyaan ya dari Zoom, dari chat ya, walaupun mungkin tadi sudah dijawab. Izin bertanya untuk rukti jenazah saat mengkafani apakah perlu disiapkan kain kafan atau sejenisnya? Nggak perlu, nggak perlu. Kalau yang offline nanti kami yang menyiapkan ya dari panitia OJY. Kalau yang online mahasiswa nggak perlu. Ya cukup tadi aja, anggap aja ada bantal sama kain itu aja, itu dianggap jenazahnya. Nanti dilisankan aja itu. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau yang rukti jenazah kan ada memandikan, mengkafani, sama mensolatkan. Itu yang memilih nanti dosen penguji atau milih sendiri, Pak? Dosen penguji. Kalau oke. yang
mensolatkan itu pasti diminta. Tapi kalau yang antara memandikan dan mengkafani itu dari dosen penguji. Oh, berarti sama kayak doa-doa ya Pak, yang doa yang nggak wajib itu berarti dipilihkan Oh dengan enggak, kalau doa-doa itu kan jelas harus. sudah tertulis kan gitu. Oh, jadi harus Contoh, semuanya itu Pak. contoh anak Kalau bidan, fikes. mahasiswa bidan kan doanya hanya 2 di situ. Yang pertama doa menjenguk orang sakit, yang kedua doa sebelum dan sesudah melahirkan. Di luar bidan anak fikes doa menjenguk orang sakit, doa sebelum sesudah operasi sama sebelum atau setelah minum obat, saya nggak lupa. Kalau anak saintek dan fesum kan doanya doa menjenguk orang sakit sama doa kebaikan dunia dan akhirat. Udah ditentukan, nggak ada opsi. Itu aja yang dipelajari. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan iftitah yang berbeda apa dengan doanya. Kalau di Muhammadiyah kan iftitah kan pilihannya ada 3. Allahumma ba'id baini, wajah itu sama satunya lagi apa Bulina? 3 itu. 3 itu aja ya nanti yang dipelajari. Oke, saya untuk sholat, zikir, dan doa sudah sholat enggak perlu ya. Untuk yang melaksanakan ujian offline bagi yang perempuan bawa mukena enggak perlu tadi. Ada pertanyaan. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Untuk tadi itu kalau nggak salah ada grup WhatsApp itu hanya untuk yang online aja atau offline aja, terus itu per penguji atau sekelas Pak? Baik yang offline dan online buat aja. Biar nanti tidak ada kebingungan, itu per penguji bukan per kelas. Jadinya contoh kan satu penguji kan ada 14 mahasiswa ya itu aja jumlahnya 14 mahasiswa itu. Nanti inisiatifnya siapa? Inisiatifnya itu adalah kelompok yang jumlahnya 14 itu, memasukkan dosen ya dia, membuat grup juga mahasiswa gitu. Jangan nunggu dari kami. Jangan nunggu ke penguji itu posisinya juga pasif, dia hanya mengikuti kami. Penguji itu bukan panitia. Jadi ketika nanti mahasiswa nunggu penguji buat WA group juga nggak bisa. Karena panitia itu ya ada saya dan sebagainya. Tapi kalau penguji itu ya kami minta nguji, mereka nggak kami minta buat WA group dan sebagainya. Maka inisiatif dari mahasiswa. Tapi kalau sudah masuk ke WA group, nanti para penguji akan paham apa yang akan mereka laksanakan. Minimal WAG itu untuk mengingatkan daripada mahasiswa ketika sebelum hari H, contoh ujiannya hari Senin, hari Minggu, ini gimana ya ujiannya kok belum ada info, itu problemnya. Maka tujuan dari WA group itu nanti bisa bertanya ke dosen penguji berkaitan dengan izin Bapak, Ibu, ini akan ujian dari biasanya penguji. Oh ya, siap. Nanti gimana kan pengujinya juga paham ya. Pak Iwan, Ya. izin menambahkan Pak Iwan. Oke, Bu. Ya, terkait dengan doa iftitah, sebetulnya itu bisa dicermati di panduan yang tadi Pak Iwan sampaikan. Ada 3 bacaan itu. Yang pertama Allahumma ba'id. Kemudian wajah tuh, kalau membaca wajah tuh berarti harus lengkap bacaannya. Kalau mau yang lebih simpel, yang tadi Pak Iwan sampaikan, ya Allahu Akbar kabiro, tapi hanya sampai wa asila, tidak disambung dengan ini wajah tuh. Jadi ketiga model itu tadi, Allahumma ba'id, kemudian wajah tuh, ya diawali wajah tuh, tidak memakai ini. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar kabiro, hanya sampai wa asila, tidak disambung dengan ini wajah tuh. Itu sudah ada di panduan gitu Pak Iwan. Jadi kalau mau yang simpel ya Allahu Akbar kabiro sampai wa asila itu bisa gitu. Kalau misalnya kesulitan untuk menghafalkan
Allahumma ba'id atau menghafalkan wajah tuh dengan tambahan 2/3 lagi itu yang masih panjang lagi. Ya, itu Pak Iwan. Soalnya sering bertanya yang Muhammadiyah atau NU, padahal sebetulnya tidak jauh berbeda antara Muhammadiyah dan NU karena sudah ada ragam gitu ya, ada ragam bacaan yang dicontohkan Rasul dan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah dipraktikkan oleh sebagian besar mahasiswa gitu. Mungkin itu Pak Iwan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 3 itu pilihannya penggantinya kalau terlalu berat Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu aja. Bisa juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atna. Rukti dan doa harian ditentukan oleh penguji atau dari kami. Kalau doa harian jelas ya, itu kan sudah ada paketnya ya, paketannya. Kalau yang rukti tadi ya, yang wajib tentu sholat jenazah untuk memandikan dan mengkafani nanti penguji yang menentukan. Izin bertanya Bapak. Ya, silahkan. Untuk mahasiswa yang mengikuti online atau offline itu nanti ditentukan dari kampus atau kita mengajukan sendiri-sendiri, Bapak? Terima kasih. Gimana? Untuk mahasiswa yang ujiannya offline atau online itu ditentukan dari kampus atau kita mengajukan sendiri-sendiri atau bagaimana, Bapak? Yang menentukan koordinator yang sudah saya buat. Saya nggak menentukan kamu harus ujian online dan offline, enggak. Pokoknya untuk yang online dan offline yang menentukan itu adalah koordinator itu. Ini ya koordinatornya saya bacakan ini. Koordinatornya pokoknya ini perwakilan kelas, perwakilan kamu, nasib kamu mau offline dan online dia yang menentukan. Bentar. Mulai dari mana ya? Untuk atik ini video itu ada atikoh ya. Dia yang menentukan anak visio mau online atau offline, dia yang menentukan. Tanggung jawab moralnya ada di atikoh. Bidan 1 I'anatul. Nah, itu. Bidan 2 Sintana, ini kelas mungkin ya, enggak. Bidan 3 itu Nurul. Dia yang menentukan, 3 orang itu yang menentukan mau online atau offline. Untuk arsitek ada Kamila Nisa Kamila. Untuk TI ada Prima. Yutek ada Sultan. Manajemen ada Saja. Itu dia yang menentukan online atau offline. Jadi saya nggak menentukan. Jadi kalau mahasiswa Jabri saya Pak mau online mau offline, saya nggak peduli. Ke dia aja, ke koordinator itu. Saya terima bersih aja. Sehingga ketika jangan dianggap ketika ada yang di luar Jawa, apalagi di luar negeri, wah Pak Iwan jahat, nggak boleh online. Nah, enggak lah, ada yang menentukan koordinator. Saya terima bersih aja, saya terima bersih. Ya, ada yang lain silahkan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk ujian OSCE ini kan bersifat wajib ya Pak, untuk persyaratan wisuda. Nah, untuk mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian OSCE ini, apakah tetap harus mengulang? Sedangkan untuk wisuda kan ada yang bulan Maret juga. Itu ketentuan atau kebijakan dari panitianya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Syaratnya adalah mahasiswa mengikuti ujian OSCE itu aja. Untuk
untuk wisuda. Jadinya lulus dan tidak lulus nggak menjadi syarat mahasiswa bisa ikut wisuda. Syaratnya mahasiswa mengikuti ujian nasional. Maka yang penting mahasiswa ikut, itu aja, dan mengikuti dengan serius, nggak perlu mikir lulus dan nggak lulus. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Pak, mohon izin bertanya. Untuk yang tayamum, tadi kan ada yang tayamum itu ada wudhu, kemudian untuk yang toharoh itu tadi ada yang wudhu, kemudian tayamum dan mandi besar. Paling apakah untuk yang mungkin yang bisa dipraktekkan yang wudhu dan tayamum ya, untuk yang mandi besar kan mungkin hanya dengan kata-kata atau lisan tata caranya aja ya Pak? Dipraktekkan dan dilisankan. Oh, dipraktekkan dan contohnya ada di YouTube, linknya ada di modul OSIE yang paling bawah itu nanti ada, atau sudah saya kirim ya link pembelajarannya itu yang paling bawah itu untuk itu nanti ada contohnya, lisan dan praktek. Oh, nggih. Matur suwun, Pak. Ya. Ada yang lain silahkan, atau saya cukupkan kalau sudah nggak ada pertanyaan. Ini saya recording ya, nanti kalau butuh nanti akan saya kirim, saya YouTube-kan dulu. Di chat itu ada yang bertanya Pak Iwan. Sudah saya jawab itu. Di chat ada yang bertanya, untuk poin-poin penilaiannya bagaimana? Kan sama dengan panduan jawabannya. Penilaian apa, Bu? Poin-poin penilaiannya bagaimana? Poin-poin kan penilaian. Ya, sama dengan di panduan tuh Pak. Oh iya, oh gitu. Ada di kan penilaian kan sebenarnya sudah ada, kalau mahasiswa buka panduan kan sudah ada kan urutan itu, maka sebenarnya yang paling penting mahasiswa pelajari itu adalah urutan. Urutan itu sudah ada di buku panduan. Contoh urutan toharoh dimulai dari apa itu ada penilaian, nilainya berapa itu sudah ada. Tapi kalau yang penting urutan itu. Jadi mahasiswa problemnya ketika mau praktek dan ngeblank ketika ujian dengan dosen itu problemnya karena lupa urutan. Maka yang paling penting sebenarnya kuncinya ketika mau ujian OJ ini mahasiswa menghafalkan urutannya, apalagi sudah di luar kepala. Urutan itu nanti berhubungan dengan lisan. Yang pertama apa, yang kedua apa, maka hafalkan urutan. Sudah ada di modul itu urutannya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya Pak Iwan, ini dari Gresila, izin bertanya Bapak, untuk modul dan pembagian kelompok penguji OSCE sepertinya belum di-share. Untuk modul silakan nanti koordinator per kelas nge-share ya. Kalau sudah saya kirim ke grup-grupnya koordinator. Untuk yang pembagian peserta belum, karena ini untuk yang bidan itu saya sih nggak bingung sih, cuma terlalu banyak kiriman editan berkaitan dengan mahasiswa yang mau online dan offline itu, saya yang bingung ini mau pakai yang mana gitu. Karena saya lihat untuk yang bidan ini memang sangat dinamis sekali berkaitan dengan laporan siapa yang mau online dan offline. Maka itu tanggung jawab dari koordinator tadi ya, yang bidan 1, 2, 3 itu ya, nanti fix-nya yang mana sih itu. Mungkin perlu Untuk disampaikan LJ3 juga, sudah Iwan. Pak. Untuk LJ3 modul dan siapa online dan offline sudah ada Pak dikirim. Ya, oke. Ya itu ya, kalau yang nama itu ada di situ. Tapi mungkin belum di-share karena saya juga nunggulah bidan, mungkin besok nanti saya baca ulang. Nanti saya share akhir, saya minta koordinator ngecek. Pak Iwan, mungkin perlu ditambahkan, jadi OSCE ini sebenarnya desain awalnya itu adalah offline. Jadi untuk optimal
pelaksanaan adalah offline. Bahwa kok ada online itu hanya untuk situasi-situasi darurat. Jadi mohon maklum kepada mahasiswa, jangan sampai nanti sudah siap, sudah didata offline, tetapi saya online saja Pak, gitu. Jadi itu membingungkan. Saya kira itu, dan mari kita lakukan dengan sepenuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Saya kira itu Pak Iwan. Nggih, matur nuwun Bu Lina. Memang untuk yang mau online dan offline itu tanggung jawab moral dari koordinator per kelas ya. Saya nggak anu lah. Silahkan, karena juga dalam kondisi tertentu ada mahasiswa yang benar-benar nggak bisa offline ya dipersilahkan. Saya nggak ingin memperberat beban mahasiswa karena mungkin harus datang ke Jogja karena memang kondisinya sudah nggak di Jogja. Silakan kalau itu udah benar-benar hak dari mahasiswa. Tapi memang kalau desain awal memang offline ujian gitu. Kemudian nanti perlu disampaikan juga Pak Iwan, mungkin setelah ujian perlu mengisi evaluasi. Oh ya, nanti Bu Lina akan menyiapkan evaluasi ya. Nanti saya akan nge-share evaluasi dari ujian ini. Nanti bisa saya share ke kelompok, nanti bisa di-share ke kelompok masing-masing. Sehingga nanti kalau yang ada di Jogja ya nanti ada presensi manual, selanjutnya nanti kalau yang di online mungkin nggak ada presensi ya, belum. Saya juga belum menyiapkan untuk yang formnya. Tapi kalau evaluasinya ada. Semuanya saya minta nanti buat evaluasi. Bentuknya Google Form ya, Bu Lina? Gitu. Ya, betul Pak. Oh, oke, ya gitu. Ya, silahkan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya prinsipnya. Saya menjawab memang hitam putih ya, nggak ada abu-abu. Kalau saya bilang AA, saya bilang BB, biar ada kepastian, berkaitan dengan apa sih yang akan dilakukan oleh mahasiswa di ujian ini. Secara prinsip memang ujian OSCE ini hanya waktunya 20 menit, jangan bayangkan ujiannya 1 hari. Ya, tapi disiapkan itu, kalau sekiranya ujiannya hari itu, ya hari itu benar-benar disiapkan. Kalau ada agenda yang mungkin ribet-ribet ya dikurangi, biar 1-2 jam sebelum ujian mahasiswa juga sudah siap untuk ujian. Dan tentu saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa sudah melalui ujian, karena kalau sudah mengikuti ujian OSCE, mengikuti BAP itu artinya tanda-tanda mahasiswa mau lulus. Kalau belum mengikuti itu tanda-tandanya belum lulus. Nah, makanya berbahagialah mahasiswa yang sudah atau akan mengikuti ujian BAP ataupun OSCE. Demikian ya dari kami, mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun juga kalau ada yang ingin bertanya boleh nanti bisa ditanyakan ke koordinator yang tadi saya sebutkan, bisa lewat mahasiswa tersebut, nanti bisa disampaikan ke kami. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.